Oke, kali ini kita ketemu lagi di Fason Official. Kali ini saya akan membahas tentang Fason Gratin. Fason Gratin ini saya akan kupas habis mengenai Fason Gratin di sini, fungsi, kegunaan, dan kelebihan-kelebihannya. Pada dasarnya hidup akan terasa lebih mudah dengan adanya Fason, produk-produk Fason. Karena produk Fason ini menggunakan bahan-bahan yang aman tentunya di tangan, ramah lingkungan, terus tidak merusak. Karena ini benar-benar bahannya itu, ini ya kelihatan nggak ya? Ini organic acid ya. Jadi tidak memakai HCl atau air keras. Jadi ini benar-benar organic acid. Nah, sebagai contoh kasus seperti ini. Ini keramik lama ya. Ini kan warnanya kuning. Kuning-kuning ini sebenarnya. Ini kuning-kuning. Nah, gimana cara membersihkan keramik seperti ini supaya keramik ini tidak rusak? Artinya apa? Yang dimaksud rusak itu lapisannya ini kan keramik ada lapisannya nih, apalagi kalau granit ya. Itu punya lapisan emailnya atau pengkilapnya atau pelindungnya atau glasurnya itu tidak rusak, jadi tetap berkilau gitu loh, walaupun sering dibersihkan dengan pembersih keramik. Nah, satu-satunya setahu saya baru Fason Gratin yang tidak merusak produk glasur daripada keramik. Nah, sebagai contoh ini saya akan buktikan, dan produk ini aman sekali ya. Saya akan bersihkan sebagian sini. Kita tuang aja langsung. Ini saya sengaja pakai tangan untuk membuktikan bahwa produk ini aman. Satu, dia tidak berasap, tidak berbau tajam. Bila mana netes ke lantai atau kena benda-benda yang lain, itu tidak merusak. Biasanya sih kan kalau pembersih keramik yang merek-merek lain biasanya sih kalau biasanya netes ke lantai, ke stainless itu biasanya bercak atau rusak atau belang. Kalau ini enggak. Karena ini sendiri pun gratin ini ya bisa juga untuk jenis logam. Nanti seperti ini contohnya. Saya punya contoh. Ini tutup rice cooker ini, nah ini loh. Ini ada banyak jamurnya tuh. Nanti setelah video keramik ini saya akan bikin video yang menghilangkan jamur-jamur seperti ini pada stainless, aluminium, kuningan, tembaga, perak dan lain-lain. Itu bisa. Biasanya di shower atau di keran gitu bisa. Nah, setelah diolesi Fason Gratin, diamkan kurang lebih 2 menit ya. Jadi video ini tidak dipotong, tidak diedit. Ini apa adanya ya, apa adanya. Ini sambil nunggu 2 menit. Ini bisa lihat ya teman-teman, ini aman sekali dan tidak ada panasnya, juga tidak ada perihnya. Jadi benar-benar aman sekali. Kita tunggu kurang lebih 2 menit. Nah, nanti alatnya biasanya kalau pembersih keramik itu alatnya kan menggunakan sikat. Tapi berbeda ya dengan produk Fason Gratin ini, dia harus menggunakan serabut seperti ini. Digambar di produknya sih sudah ada. Ya. Nih. Boleh merek apa aja. Boleh yang hijau ini juga sudah terkenal. Terus merek yang lain boleh. Yang penting serabut. Seperti ini. Pet ya. Kalau biasanya orang sebut pet ini. Tidak boleh menggunakan sikat, kain atau spon. Kalau spon nanti ini keserap obatnya. Terus kalau menggunakan sikat atau kain, dia tidak maksimal. Boleh serabut cuci piring, tapi yang hijaunya aja. Tapi saya sarankan lebih baik yang produk seperti ini ya. Ini lebih enak karena bisa ada pegangannya juga. Ya. Ini penting sekali, aplikatornya, alatnya itu harus serabutnya ini yang kita butuhkan ya.
Sekali lagi, tidak bisa menggunakan sikat, kain maupun spon. Harus serabut yang seperti ini. Ini sambil nunggu. Kenapa masih ditunggu? Karena ini organik ya. Biasanya pembersih keramik itu kan dituang langsung hajar gitu kan. Karena apa? Dia pakai bahan-bahan yang tanda kutip agak berbahaya, keras. Sehingga menyebabkan lapisannya itu terkupas. Bahkan ada pembersih yang begitu tuang tidak boleh dari 10 detik. Waduh, kalau kayak gitu ya gimana cara bersihnya kan? Karena apa? Kalau lebih dari 10 detik nanti rusak semua. Sebenarnya itu kalau saya tes itu produk seperti itu biasanya pasti rusak keramiknya. Belang. Pertama bersih, tapi nanti setelah keinjek kaki atau kena pel, dia akan hitam-hitam coklat-coklat gitu. Ya. Bercak-bercak gitu. Kalau ini enggak sama sekali. Oke, kurang lebih sudah cukup nih. Saya akan gosok sebelah sini. Nah, tinggal digosok seperti ini aja ya. Tuh. Gosok seperti ini aja. Saya tambahin biar ini karena kebanyakan tumpah ke sana miring. Jadi keramik yang kuning-kuning, ini keramik lama sekali. Jadi keramik yang sudah nggak kepake ditumpuk di belakang rumah. Sengaja saya buat contoh demo. Jadi noda kuning-kuning ini memang susah dibersihkan. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsinya pad ini dia tidak istilahnya merata kalau buat bersihkan. Beda sama sikat atau misalkan kain gini. Kalau kain bahan bersih nanti obatnya malah keserap. Berikut juga dengan spon. Spon yang warna kuning, biasanya buat cuci piring, sponnya itu yang kuning itu obatnya keserap, nggak bisa. Mesti alat satu-satunya mesti harus pakai pad atau serabut gosok seperti ini. Ini saya pikir sudah cukup. Lalu bilas dengan air sedikit aja nggak apa-apa sebenarnya, karena ini organik, aman sekali. Ini tumpah kemana-mana juga nggak apa-apa, tinggal dipel. Tidak perlu takut merusak keramik yang lain, tidak perlu, karena ini dipakai setiap hari pun keramik tidak bakal rusak. Yang dimaksud rusak itu lapisannya nggak kekupas, jadi tetap bagus berkilau. Kalau keinjek kaki juga nggak bikin hitam-hitam, kalau dipel juga nggak bikin bercak-bercak. Setelah dibilas air, keringkan. Tuh. Bisa kelihatan nggak ya di video ya perbedaannya? Tuh. Bandingkan dengan yang sebelah sini. Nah, ini masih kuning-kuning. Mungkin dari sini lebih kelihatan. Nah, ya, ini basah, ini coba saya lap dulu. Tuh, perbedaannya jauh banget. Dan ini tidak rusak ya, artinya ini tidak rusak, ini tetap bagus. Ini jenisnya Dove, ini keramik Dove jenisnya. Kalau dipakai di keramik yang mengkilap sama,
tetap mengkilap. Ini hanya karena kebetulan udah aja. Nanti di video next saya akan bikin untuk keramik yang tipenya mengkilap. Ya, beda ya. Tuh. Dan ini aman sekali. Ini glasu juga tetap bagus, tidak rusak. Bayangin kena tangan juga nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Oke, selamat mencoba. Ini produk bagus. Saya lagi dengan fason hidup akan terasa lebih mudah. Selamat.